Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Nah, teman-teman sekalian, ngobrol-ngobrol masalah terkait masalah infak yang wajib, garis miring zakat, ya. Syarat wajib zakat. Siapa yang punya kewajiban zakat? Yang pertama adalah al-Islam. Orang-orang yang Islam. Maka orang kafir tidak wajib zakat. Kemudian al-hurriyah. Sifat merdeka. Jadi bukan budak, bukan hamba sahaya, melainkan orang-orang yang merdeka. Sekarang ya sudah merdeka semuanya. Budak itu orang yang boleh diperjualbelikan, karena itu seperti harta, ya, kayak hukumnya kayak harta, bisa dijual belikan. Bahkan mohon maaf, semisal budak perempuan namanya amat, itu juga boleh digauli oleh majikannya, itu karena sifatnya barang itu, ya. Di merdeka. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan atau harta dari yang diperlukan di hari raya dan malam hari raya. Jadi ada turahannya, ada lebihannya. Maksudnya mempunyai kelebihan yaitu dari yang diperlukan untuk dirinya sendiri, dan tentu saja orang-orang yang mantalzamu nafaqatu, orang-orang yang wajib dinafkainya, ya, anak, istri, pada malam dan siang hari raya. Jadi masih ada untuk hari rayanya dan malam hari rayanya, itu masih ada lebihannya. Baik kelebihan itu berupa makanan, berupa harta benda, atau semisal uangnya yang masih punya, maka dia wajib zakat. Nah, yang dimaksud kelebihan di sini adalah apa? Kelebihan dari kebutuhan pokok sehari-harinya. Maka barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari, semisal rumah yang layak atau perabot-perabot rumah tangga yang diperlukan, atau pakaian-pakaian sehari-hari dan lain sebagainya, ini tidak menjadi perhitungan. Itu memang kebutuhan pokok. Jadi masalahnya makanan. Artinya jika tidak mampu membayar zakat fitrah, harta benda di atas tidak wajib dijual untuk mengeluarkan zakat. Jadi sisanya apa? Misalnya baju atau sisanya celana dijual untuk beli beras, membayar zakat atau tidak, semacam itu. Wong itu untuk kesehariannya juga menggunakan itu. Minimal makanan pokok pada malam atau malam dan pagi hari lainnya itu masih ada setelah dikeluarkan zakatnya. Nah, terus zakat fitrah kadarnya berapa? Zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok daerah tersebut, ya. Jadi kalau makanan pokoknya adalah beras, maka sebaiknya menggunakan beras. Mazhab Syafi'i mengatakan menggunakan beras, ya. Jadi sebaiknya itu. Tapi kalau ada yang mau zakat menggunakan uang, ya monggo, mboten napa-napa. Nah, nanti seharga beras itu, harganya berapa, maka dizakatkan berupa uang kalau pengen
uang zakat fitrahnya. Kemudian di dalam zakat fitrah itu tidak boleh bercampur, ya, harus sejenis. Nggak boleh semisal sekilonya jagung, sekilonya beras, karena mungkin makanannya kalau nggak makan jagung atau mungkin makanannya beras, sehingga pas zakat fitrah dicampur. Oh, nggak bisa. Jadi yang lebih dominan itu di daerah itu makanannya jagung atau berasnya. Kalau berasnya maka zakatnya berasnya. Kalau jagungnya maka ya jagungnya, nggak boleh dicampur separuh-separuh. Jagung dan beras dibuat zakat fitrah. Kemudian jumlahnya itu mencapai 1 sok untuk setiap orang muzaki, ya, orang yang zakat. 1 sok itu berapa? 1 sok itu kurang lebih 4 1 sok itu sama dengan 4 mud, ya, mungkin ya. 4 mud. 4 mud itu kalau 1 mudnya 7 on, kalau digenapkan mungkin menjadi 2,5 kilo. Untuk langkah hati-hati sebagaimana Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i itu 2,7 on lebih atau 2,8 untuk hati-hati. Mbok menawa ada timbangan yang kurang pas, timbangannya gak bener, nah ini hati-hatinya ditambahi, enggak 2 kilo pas, 2,5 kilo pas. Kemudian zakat fitrah diberikan di tempatnya orang yang dizakati. Artinya kalau zakatnya di Rimbo Bujang ya dikasihkan di Rimbo Bujang. Tidak boleh intiqolus zakat kalau masih ada asnaf di situ. Misal Tebo terus atau daerah Jakarta dipindahkan ke Bogor semisal, karena di Jakarta tidak ada lagi asnaf atau orang-orang yang wajib yang berhak menerima zakat. Nah, kalau semacam itu boleh karena memang tidak ada asnafnya. Kalau masih ada asnaf di daerah itu, maka diserahkan pada asnaf yang ada pada daerah tersebut. Misalnya ya, seorang bapak ataupun orang tua, ayah berada di Surabaya seumpama, dengan makanan pokok beras di Surabaya, menzakati anaknya yang berada di Cirebon semisal, atau berada di Jambi, atau berada di Kalimantan dengan makanan pokok jagung. Nah, itu maka jenis makan yang digunakan zakat adalah jagung dan diberikan pada fakir miskin yang berada di daerah itu tadi. Ya, pokoknya meskipun di Surabaya dia makanan pokoknya gandum seumpamanya, tetapi ketika di Jambi makanan pokoknya adalah beras, maka beras yang diserahkan zakat fitrahnya, ya gitu. Makanya tadi disebutkan tidak boleh 2 jenis. Kemudian tadi sudah orang-orang yang wajib zakat, kemudian kadarnya zakatnya. Sekarang yang kita lanjutkan tentang waktu pengeluaran zakat. Waktu mengeluarkan zakat
itu ada 5. Yang pertama, waktu wajib. Kapan waktu wajib dikeluarkan zakat? Yaitu ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawal. Jadi menemui bulan Ramadan itu ya dari 30 bulan Ramadan itu, 30 hari bulan Ramadan itu dia bisa menemuinya. Dalam arti dia masih hidup ketika di bulan Ramadan dan masih hidup di bulan Syawal, maka wajib. Waktu wajibnya itu mengeluarkannya berarti apa? Waktunya setelah maghrib pada tanggal 1 Syawal, karena dia menemui Ramadan dan juga menemui Syawal, itu waktu wajib. Oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghrib malam 1 Syawal, setelah maghrib ya, maka wajib dizakati. Loh, kok sudah meninggal tetap wajib dizakati? Iya, karena meninggalnya setelah maghrib. Ketika meninggal setelah maghrib, maka dia menemui bulan Syawal dan juga menemui sebagian dari bulan Ramadan, bahkan menemui Ramadannya semuanya, masih hidup Pak sampai tanggal 1 Syawal, maka wajib dizakati. Sedangkan seorang perempuan yang melahirkan bayi yang lahir setelah maghrib malam 1 Syawal, maka tidak wajib dizakati. Mengapa? Karena dia tidak menemukan bulan Ramadan. Kalau lahirnya 5 menit sebelum maghrib seumpama, atau 10 menit sebelum maghrib di hari akhir bulan Ramadan, kemudian masih hidup setelah maghribnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat, dikeluarkan oleh ibunya ataupun bapaknya ya, orang tuanya. Itu waktu wajib. Yang kedua, waktu jawaz, waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah, yakni sejak awal bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib. Jadi 1 sampai tanggal 30 Ramadan sebelum maghrib ya, tanggal 30 Ramadan atau 20 Ramadan kalau memang hari akhirnya tidak ada 30 Ramadan ya. Di hari akhir di bulan Ramadan sebelum maghrib. Jadi boleh mengeluarkan zakat dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Itu namanya waktu jawaz, waktu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, waktu fadilah, ini yang waktu utama atau sunnah mengeluarkan zakat, yakni apa? Setelah fajar, sebelum sholat id. Sebelum sholat id zakat dulu, setelah sholat subuh kemudian baru zakat ya. Memang waktunya mepet pada saat itu, tapi ini yang paling utama, afdol. Kemudian yang keempat, waktu makruh mengeluarkan zakat, yakni kapan? Setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Jadi pada tanggal 1 Syawal sebelum maghrib, setelah sholat dia baru mengeluarkan zakat, maka hukumnya makruh. Hukum makruh ini jika tidak ada uzur. Jika ada uzur seperti semisal menunggu temannya, kerabatnya, atau orang yang membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh. Sudahlah, biar dulu, tunggu sampai akhirnya ternyata orang yang dibutuhkan, orang yang sangat membutuhkan, zakat tidak datang juga, maka itu tidak makruh. Kalau memang ada satu kebutuhan begitu, jadi ada saudaranya atau kerabatnya yang sangat membutuhkan,
dia memberikan zakatnya untuk itu, ternyata orangnya nggak datang seumpamanya, padahal dia asli di daerah itu, tapi kok pada hari itu dia mungkin merantau tidak pulang. Jadi kalau tidak ada uzur maka makruh waktu mengeluarkan zakat pada tanggal 1 Syawal sebelum maghrib. Yang terakhir waktu haram. Waktu haram mengeluarkan zakat, yakni setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Dikeluarkan pada malam 2 Syawal, nah itu haram. Namun sekali lagi hukum haram sama seperti hukum makruh tadi kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur, semisal hartanya tidak ada di tempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan status dari zakat yang dikeluarkan tanggal 1 Syawal adalah qadha, ya. Qadha kalau malam 1 Syawal misalnya, itu statusnya status zakat qadha. Nah, itulah sekelumit tentang permasalahan zakat, dari mulai orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, kadar zakat, dan waktu mengeluarkan zakat. Untuk berikutnya nanti kita akan berbicara tentang syarat-syarat sahnya zakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.